Ya, selamat pagi Arif Fadil, Kamarati dan juga pemirsa. Masih di program Apa Kabar Indonesia Pagi langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Di mana pada pagi hari ini kita akan membahas terkait jelang laga atau matchday keempat round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana pasukan Garuda pada malam nanti atau tepatnya pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat akan menjalani laga keempat mereka menghadapi China di Qingdao Youth Stadium. Lupakan laga menghadapi Bahrain, lupakan juga kontroversi terkait kepemimpinan wasit Ahmad Alkaf. Sekarang kita fokus untuk mencuri kemenangan dan kalau bisa kita bisa mempertahankan rekor tidak terkalahkan di grup C ini. Dan untuk membahas ini secara lengkap, detail dan mendalam, pada pagi hari ini saya sudah tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh dua narasumber yang sangat-sangat luar biasa. Yang pertama ada pengamat sepak bola yang sudah tidak asing lagi, Bung Opan Lamara. Selamat pagi, Bung. Selamat pagi, Krep. Assalamualaikum. Dan yang kedua ada mantan tim nasional yang saat ini juga masih aktif di kompetisi Liga 2, Bung Gunawan Dwi Cahyo. Selamat pagi, Bang Gun. Ini kita pada pagi hari ini kita pakai baju yang berbeda warna tapi tetap Garuda di dadaku. Optimis kita. Oh iya. Oh iya. Bung Opan, gimana menghadapi laga malam nanti? Ini pertandingan yang sangat penting. Betul. Dan kedua tim pasti ingin meraih kemenangan perdana mereka. Bagaimana catatan Anda melihat Indonesia menghadapi Cina malam nanti? Ya, menurut saya dari 3 laga ditambah laga malam nanti, 4 laga yang akan dilakoni oleh Indonesia. Laga menghadapi Cina ini menjadi laga yang paling spesial. Ya, ibaratnya martabak istimewa nih, laga sebentar malam. Karena laga ini sekaligus akan menjadi penentu tidak hanya posisi Indonesia di klasemen, tapi juga langkah-langkah timnas Indonesia selanjutnya. Nah, kalau kita berbicara tentang kedua tim, maka saya berbicara 2 aspek dari sisi yang agak terpisah. Satu, perimbangan kekuatan kedua tim dalam khususnya di grup C per hari ini. Kalau kita berbicara perimbangan kekuatan kedua tim, maka seharusnya Indonesia bisa mengatasi Cina malam nanti. Bagaimana dari 3 laga yang telah mereka lakoni, kedua tim ini lakoni, Indonesia masih sedikit diuntungkan ya. Kita belum pernah kalah, kemudian walaupun semuanya berakhir dengan draw, sebaliknya Cina 3-3-nya berakhir dengan kekalahan. Bahkan colok dari Jepang ya 0-7 misalnya. Nah, Indonesia menjalaninya dengan hasil yang berbeda. Tapi kalau kita berbicara tentang aspek kedua, yakni sejarah pertemuan kedua tim, maka harus diakui bahwa Cina masih menjadi momok bagi kita. 17 laga yang telah kita lakoni kedua tim ini, Indonesia Cina head to head, di mana 11 diantaranya dimenangkan oleh Cina, hanya 3 diantaranya dimenangkan oleh kita, kemudian 3 lainnya draw. Bahkan di 2 pertemuan terakhir kalau tidak salah di Piala Asia 2014 yang lalu, dua-duanya juga kita 1 kalah dari Cina dan 1 draw dari Cina. Begitu, Krep. Betul. Jadi secara dari sisi mental malam nanti timnas kita jauh lebih baik ya. Betul. Kalau kita bicara dari keberadaan atau posisi kedua tim per hari ini di grup ini, Indonesia harusnya bisa mengatasi Cina malam nanti, Krep. Amin. Mungkin sekarang kita ke Bang Gunawan Dwi Cahyo. Om Gun, mungkin sebagai mantan pemain timnas yang juga berposisi sebagai center back nih. Mungkin ini ada warna baru juga kan di lini belakang kita. Mungkin sebagai mantan pemain timnas yang juga berada di posisi lini belakang, mungkin Anda melihat komposisi lini pertahanan kita mungkin seperti apa nih dengan hadirnya Jai Itzes yang semakin menunjukkan kelasnya dan juga Mesilgers gitu mungkin. Kalau gue pribadi itu pasti ngelihat sekarang lini belakang tim nasional lebih solid ya. Dan banyak pilihan sekarang karena apalagi kemungkinan besar di nantinya juga ada yang naturalisasi lagi, Kevin Dix ya. Itu mungkin lebih pemain belakang lebih banyak pilihan buat di bertanding nantinya gitu pastinya. Dan kalau untuk nanti malam bisa dikatakan juga lini belakang kita akan lebih aman nih pada saat menghadapi Cina atau seperti apa mungkin? Ya, kalau misal dilihat pasti lebih aman karena dia mentalnya juga bagus dan dia juga belum pernah merasakan kekalahan. Kalau kita pemain belakang kalau udah dalam pertandingan sebelumnya kalau kita hasilnya juga lumayan bagus ya pasti kita mental kita juga lebih baik lagi gitu buat menata buat pertandingan berikutnya gitu.
Bung Opan, mungkin di laga nanti malam Bung Opan kan seperti kita ketahui bersama juga, jika kita berkaca di 2 laga sebelum-sebelumnya, meski secara hasil kita meraih hasil imbang, 3 laga sebelumnya kita imbang, tapi dari sisi permainan, bagaimana Bung Opan melihat baik itu dari sisi bertahan kita maupun menyerang? Dan tapi tahan dulu Bung Opan, kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini, tetap di program Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, masih di program Apa Kabar Indonesia Pagi, langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan malam nanti kita akan menghadapi Timnas Indonesia, menghadapi China. Dan untuk mengetahui tanggapan masyarakat terkait laga malam nanti, saat ini saya sudah bersama dengan fans dari Timnas Indonesia. Selamat pagi. Pagi, Pak. Mas siapa, Mas? Mas Dian. Mas Dian. Selamat pagi, Mbak. Dengan Mbak Lucy. Mbak Lucy, ini lagi olahraga pagi ya? Iya, betul. Mas Dian, mungkin yang pertama Mas Dian dulu nih. Laga nanti malam Timnas Indonesia akan menghadapi Cina. Bagaimana mungkin menurut Mas Dian sendiri? Peluangnya Indonesia gimana nih? Harusnya sih ya, kalau kita lihat dari track record 3 pertandingan sebelumnya dengan tahan imbang tim-tim negara besar gitu ya, yang selalu langganan Piala Dunia, harusnya sih Indonesia bisa menjadi ataupun mencuri poin, setidaknya kemenangan pertama 3 poin gitu, setelah semuanya pertandingan sebelumnya ditahan imbang dengan 1 poin. Ya harapannya sih semoga seluruh pemain hari ini bisa bermain konsisten baik di lini belakang ataupun di lini depannya. Jadi hari ini besar harapan sih seluruh rakyat Indonesia sepertinya menginginkan poin pertama untuk kemenangan 3 poin utuh untuk Indonesia. Paling itu Mas Fahri. Mungkin prediksi skornya juga. Kalau prediksi skor ya, dengan Chinese mungkin optimis 3-1 mungkin ya, harusnya. 3-1, amin. Sekarang kita ke Mbak Lucy. Mbak Lucy, mungkin gimana Mbak Lucy peluang Timnas Indonesia menghadapi Cina malam nanti? Harusnya sih dengan ke tim yang sekarang makin baik ya, Indonesia harusnya bisa menang sih. Ya kita berharap banget Indonesia bisa menunjukkan kemenangan deh malam ini. Ya, prediksi skornya juga mungkin 3-0 dong. Wah, 3-0. Ya, itulah pemirsa tanggapan dari pencinta publik sepak bola tanah air. Pokoknya yang penting adalah doa dan dukungan dari fans Timnas Indonesia yang ada di tanah air bisa membakar semangat dan motivasi para pemain kita untuk bisa meraih kemenangan perdana malam nanti. Dan kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita bersama pengamat dan juga mantan pemain tim nasional Gunawan Dwi Cahyo dan juga Bung Opan Lamara. Bung Opan, mungkin seperti yang tadi saya sampaikan, berkaca dari 2 laga nih menghadapi Australia dan juga Bahrain. Ya, mungkin bagaimana Bung Opan melihat organisasi permainan kita, game model yang diterapkan oleh Sintayong sendiri, karena kan kita lihat di 2 laga ini timnas kita yang dihuni mayoritas pemain merumput di Eropa belum bisa tampil optimal gitu. Tidak bisa bermain build up play, organisasi permainannya juga. Banyak hilang bola. Nah, itu mungkin gimana mungkin Bang Opan? Ya, pertama kalau kita berkaca pada 3 pertandingan yang telah kita lakoni, maka sepertinya kita sepakat bahwa dari 3 pertandingan itu menghadapi Australia di GBK merupakan penampilan terbaik ya dari 3 pertandingan itu. Yang kedua, kalau kita melihat bagaimana pertandingan terakhir kita menghadapi Bahrain, maka jujur harus kita akui, terlepas dari skor yang ada, jujur harus kita akui bahwa 25 menit awal atau 20 menit awal di babak pertama saat menghadapi Bahrain merupakan penampilan terburuk kita dari 3 penampilan yang telah kita lakoni belakangan ini. Nah, berbicara tentang strategi seperti yang Anda singgung tadi, Krep, agak mengherankan memang bagaimana taktik ataupun strategi yang diterapkan oleh Sintayong dari 1 laga ke laga yang lain di 3 pertandingan awal senantiasa memberikan kejutan. Tidak hanya kepada lawan, tapi kepada kita juga kaitannya dengan perubahan susunan pemain atau starting 11 ya. Di kemarin tiba-tiba Malik masuk, kemudian juga Mes debutan itu langsung main dari menit awal. Kemudian Rizky Ridho, idola kita bersama yang senantiasa bermain solid bersama Jay Itzes di lini belakang, juga tidak langsung diturunkan kemarin. Nah, kita menunggu nih malam nanti siapa lagi atau kejutan bagaimana lagi yang akan diterapkan oleh Sintayong. Nah, tentang build up, tentang bagaimana anak bermain di lapangan, tentu akan agak sedikit kurang solid ya. Kalau perubahan-perubahan pemain itu selalu ada. Bukankah tim yang bagus, tim yang senantiasa solid adalah
tim yang memiliki pilihan utama di starting 11 tanpa mengabaikan pemain-pemain yang lain tentunya. Tapi artinya, iya, bahkan kita selalu menyebutnya sebagai the winning team. Nah, the winning team ini yang sampai hari ini rupanya Sinteyong belum punya. Karena masih selalu berubah-berubah. Masih berubah-berubah. Jadi itu yang Anda melihat, itu yang saya sorotin. kita tidak kuat dalam position. Bukan tidak kuat ya, artinya kekompakan, chemistry tentunya akan sulit tercipta jika ada debutan yang langsung turun dari menit awal. Kemudian pemain yang sudah sangat solid, misalnya Rizky Ridho contohnya, di lini belakang selama ini 3 penampilan awal kan sangat solid, bahkan sejak Piala Asia tak tergantikan. Tiba-tiba di Bahrain tidak bermain sejak menit awal. Ini semua membuat kita menjadi agak bertanya-tanya ini. Mana starting 11, mana the winning team yang dimiliki oleh Sinteyong? Jadi menurut Anda game model apa yang harus diterapkan oleh Sinteyong pada malam nanti? Ya, kembali mempercayakan lini belakang yang sudah kita lihat teruji selama ini, berikan kesempatan kepada Rizky Ridho, dan juga mungkin karena Sandy Walsh tidak terlalu fit malam nanti, kita tahu dia cedera saat menghadapi Bahrain kemarin, ya lini kanan mungkin bisa juga kembali ke Asnawi Bahar, yang memang penampilannya selama ini juga luar biasa baik, dan juga di klubnya di Thailand, Asnawi adalah pemain inti yang menit bermainnya juga tidak perlu dipertanyakan lagi, Krep. Kemudian Verdong tetap ada, JITS tetap sangat kita butuhkan. Nah, yang juga menjadi PR bagi PSSI dan Sinteyong adalah bagaimana jika ada apa-apa yang dialami oleh Maarten Paes gitu. Kita belum punya pelapis untuk di kiper ya, untuk pelapis yang memang bisa teruji di level Asia atau level grup C ini. Belum ada pelapis bagi Paes. Oke. Mungkin Bangun, kalau jika kita melihat banjirnya pemain-pemain naturalisasi yang hadir di lini belakang kita, bagaimana mungkin kesempatan bagi tim atau pemain-pemain Liga Indonesia yang untuk kesempatan mereka untuk bisa mencuri perhatian agar bisa masuk ke tim nasional. Tapi jawabannya ditahan dulu, kita akan lanjut setelah jeda yang satu ini, tetap di program Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, masih di program Apa Kabar Indonesia Pagi, langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita yang semakin seru dan menarik. Om Gun, mungkin terkait pertanyaan saya tadi, bagaimana Anda melihat dengan banjirnya pemain-pemain naturalisasi yang hadir di lini belakang? Anda sebagai pemain belakang melihatnya seperti apa nih? Kesempatan pemain-pemain kita yang merumput di Liga 1 untuk bisa berkompetisi dan bersaing untuk tampil di timnas Indonesia. Kesempatan saya lihat pasti ada, karena kan perjalanan kan panjang. Nah, gimana caranya kita pemain lokal juga harus lebih bekerja keras buat mendapatkan kesempatan itu. Dan di Liga pun juga sekarang kan mungkin kesempatan pemain lokal juga agak berkurang, karena mungkin pilihan pemain di Liga 1 itu banyak kan di center back 2 itu asing. Center back sekarang banyak asing ya. Dua-duanya. Jadi kan otomatis dia harus menunjukkan di klub dulu, dia kerja keras di klub dulu. Kalau dengan ada kesempatan, kemungkinan besar dipanggil Sinteyong pasti lebih besar gitu. Karena banyak pemain yang sekarang yang dipanggil yang lokal juga di tim di liganya juga reguler juga gitu. Ya buat yang lain juga harus lebih bekerja keras lagi lah gitu. Mungkin dari kacamata Anda melihat penampilan Messi Ilgers dan juga Eliano yang kemarin pada saat menghadapi Bahrain diturunkan. Iya. Mungkin seperti apa mungkin Anda melihat dua pemain ini? Kalau Med itu dia solid lah gitu, karena pengalamannya dia di S20 itu. Jadi saya pikir bagus lah gitu buat lini belakang kita gitu. Kalau yang lini depannya mungkin belum terlalu, karena kan hanya sebentar aja gitu. Oke, mungkin Bung seperti misi yang sudah diapungkan oleh Ketua Federasi kita Bapak Erick Thohir. Kita 15 poin. Nah, itu hitung-hitungan sekarang kita baru 3 poin. Insya Allah nanti malam kita kalau bisa meraih 3 poin jadi 6. Nah, mungkin gimana sisanya tuh gimana tuh mungkin Bang Opan? Target 15 poin itu dicanangkan menjelang kita menghadapi Bahrain. Ya, artinya dengan lepasnya 3 poin saat menghadapi Bahrain, maka tentu target 15 poin itu semakin menjadi sulit. Nah, target 15 poin itu sejatinya dicanangkan untuk bisa menjadi membuat posisi Indonesia memiliki peluang yang sangat besar menempati setidaknya posisi klasemen ketiga
hingga di penghujung pertandingan bulan Juni tahun depan nanti. Tapi dengan hilangnya poin 3 menghadapi Bahrain, maka tentu harapan kita sekarang adalah menghadapi Cina, kemudian 2 kandang menghadapi Cina dan juga Bahrain nanti, kita berharap kita bisa mendapatkan poin penuh. Artinya ada peluang untuk mendapatkan 9 poin penuh dari 3 pertandingan yang akan kita hadapi, termasuk pertandingan malam nanti. Kemudian 2 kandang lainnya, yakni menghadapi Jepang dan menghadapi Arab Saudi, sepertinya sangat sulit untuk kita bisa meraih poin penuh walaupun itu berlangsung di GBK. Menghadapi Jepang misalnya, ikhlaskanlah itu untuk kita lepas. Menghadapi Arab Saudi, yang paling realistis adalah 1 atau draw. Ya, kalaupun kita bisa mengalahkan Arab Saudi dengan kualitas yang ada saat ini, menghadapi kualitas Arab Saudi saat ini, tentu menjadi bonus bagi kita. Sementara laga away terakhir nanti, yakni ke Jepang dan juga ke Australia, sepertinya sangat sulit untuk kita bisa mendapatkan poin. Sehingga dengan hitungan-hitungan itu, maka 15 yang dicanangkan oleh Ketua Umum tentu sangat berat. Poin termaksimal yang bisa kita dapatkan adalah 13. Baik. Ya, 13 dari kalkulasi itu. Baik. Oleh karena itu sekali lagi Krep, laga menghadapi Cina malam nanti, kemenangan mutlak harus kita raih untuk bisa mengejar posisi 3 dari klasemen nanti. Mungkin terakhir Bung Opan, prediksi skor pada laga malam nanti. Oke. Cina di kandang sendiri tentu menghadapi dilema yang sangat pelik ya. Ada desakan dari dalam negeri mereka bahwa menghadapi tim Indonesia yang dianggap sebagai tim terlemah di grup ini, mereka dituntut oleh publik Cina wajib untuk menang. Apalagi 3 sebelumnya mereka kalah terus. Yang kedua, Cina juga dalam sejarah persepak bola mereka tidak pernah kalah, ya, tidak pernah kalah di kandang sendiri dari Indonesia. Oleh karena itu, ini akan menjadi momen bagi Cina untuk bisa dapat poin. Menghadapi ini semua, tuntutan ini, kemudian sejarah yang panjang itu, maka sepertinya kalau kita mau realistis ya, sepertinya draw menjadi terbaik bagi Indonesia, tapi tidak tertutup kemungkinan jika Mes, kemudian Iliano langsung turun dan Pakem, harusnya kita bisa mencuri 3 poin di kandang Cina. Om Gun mungkin singkat? Kalau saya berharap pasti pengennya menang. Iya. Tapi dengan kita main di kandang lawan, realistis lah gitu. Yeah. Kalau misal kita dapat 1 poin, ya itu udah bagus gitu. Tapi berharap saya menang 1-2. Bisa. Amin, amin. Oke, terima kasih. Bung Opan, Om Gun, semoga pada malam nanti timnas Indonesia masih terus bisa melanjutkan tren positif, bisa mempertahankan rekor tak terkalahkan dan bahkan bisa meraih kemenangan perdana di grup C. Dan kembali ke studio bersama Arif Adil dan juga Kamarati Kusuma.